menumbuhkan proses inovatif dan kreatif peserta didik agar mereka mampu menghasilkan karya sastra yang berkualitas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Zakil Fikri. Saat ini saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa di FKIP Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk membahas isu-isu terkini di bidang pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa, dan bagaimana menggunakan model pembelajaran kontemporer untuk mengatasi isu-isu atau permasalahan tersebut. Langsung saja kita mulai. Halo saudara-saudara semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, keadaan anak-anak muda di Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan. Mereka mengalami degradasi moral akibat adanya pengaruh globalisasi dan digitalisasi yang semakin masif di Indonesia. Permasalahan ini tentunya perlu kita atasi bersama-sama. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mendidik moral anak-anak ini. Misalnya ada yang kita ketahui memasukkan anak-anak ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter yang lebih baik. Cara-cara seperti ini tentu saja menuai pro dan kontra. Akan tetapi sebenarnya Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara sendiri itu sudah mengusulkan upaya untuk menanamkan pendidikan karakter kepada anak melalui cara-cara yang lebih halus, yaitu mereka diajarkan untuk belajar kesenian dan kesusastraan, kesenian seperti tari, lukisan, musik, atau kesusastraan seperti puisi, cerpen, hikayat, dan sebagainya untuk menanamkan perasaan atau nilai-nilai yang luhur dalam diri mereka. Upaya ini telah dilakukan dalam pendidikan di banyak negara di luar sana. Akan tetapi di Indonesia tampaknya kita masih berupaya untuk mencapai kesuksesan ini. Seperti yang kita ketahui, tadi sudah saya sebutkan juga saudara-saudara, sastra adalah salah satu media untuk pembentukan karakter. Hal ini sudah terbukti juga secara hasil penelitian. Sebagai salah satu bahan dalam pengajaran bahasa Indonesia, sastra hendaknya diajarkan sebagaimana mestinya, yaitu bisa mentransfer nilai-nilai pendidikan karakter secara efektif kepada peserta didik. Akan tetapi, tampaknya pembelajaran yang terjadi di Indonesia, khususnya di kita saat ini, adalah kurangnya pembelajaran sastra yang bermakna atau menghidupkan sastra itu sendiri. Guru kurang mampu menghidupkan sastra itu sendiri. Hal ini perlu kita perbaiki bersama-sama. Caranya adalah salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang relevan dan kontemporer sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran itu sendiri. Salah satu model pembelajaran yang relevan untuk mengajarkan kemampuan bersastra kepada peserta didik adalah model bengkel sastra. Mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara sudah mengetahui, seperti dari namanya, bengkel. Bengkel itu umumnya adalah untuk tempat memperbaiki, menambal atau menyulam kendaraan motor, bannya, dan sebagainya. Maka kurang lebih konsep itu juga diterapkan dalam model pembelajaran bengkel sastra. Seperti apa konsep itu akan saya jelaskan secara garis umum saja, karena referensi mengenai model bengkel sastra ini dengan sangat mudah banyak kita temukan di buku-buku, jurnal, atau artikel yang tersedia di internet. Saya akan menjelaskan garis umumnya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan memberikan stimulus bahan sastra kepada peserta didik. Pemberian stimulus ini tentu saja tidak akan susah karena Indonesia itu tidak kekurangan sastrawan yang berkualitas. Sebut saja Khairul Anwar, W.S. Rendra, Andrea Hirata, dan banyak lagi sastrawan-sastrawan lainnya yang karya-karyanya itu sudah dikenal oleh dunia. Pemberian karya sastra yang berkualitas ini akan mendorong peserta didik untuk memaknai karya sastra itu sendiri. Jadi mereka akan dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena salah satu kriteria sastra yang berkualitas itu adalah dulce et iuta, yaitu indah dan bernilai atau berguna. Kemudian setelah pemberian stimulus tadi, kita bisa melakukan langkah yang kedua, yaitu mengarahkan peserta didik atau anak didik untuk mengkreasi, menciptakan karya sastra berdasarkan referensi yang sudah mereka miliki. Sebenarnya ini adalah inti dari model pembelajaran bengkel sastra ini. Jadi inti model pembelajaran ini adalah sebenarnya untuk menumbuhkan proses inovatif dan kreatif peserta didik agar mereka mampu menghasilkan karya sastra yang berkualitas.
Mereka kita arahkan untuk misalnya menulis puisi misalnya berdasarkan cerpen, atau menulis drama berdasarkan cerita. Ini sah-sah saja karena sastra itu adalah proses kreatif. Setelah kita melakukan atau mengarahkan siswa untuk menulis tadi, bisa kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Akan tetapi kita juga perlu menyadari di sini bahwasanya umumnya memang bengkel sastra ini digunakan untuk pembelajaran puisi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pembelajaran lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya cerpen, prosa, drama, kemudian puisi itu sendiri juga itu bisa kita masukkan sebagai materi dalam model pembelajaran bengkel sastra. Kemudian langkah yang ketiga adalah mendorong peserta didik untuk mempresentasikan atau menampilkan karyanya. Ini adalah langkah yang penting karena kita akan mengapresiasi secara normal apa yang peserta didik hasilkan, dan kita memberikan respons yang spontan ya, agar tidak terkesan dibuat-buat. Ini penting dilakukan karena disinilah peran guru. Guru harus bisa mendorong peserta didik karena hakikatnya pendidikan itu adalah student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didiklah yang semestinya harus belajar. Mereka harus maju, kemudian kita mengomentari bersama juga dengan rekan-rekan yang lain. Nah, di sini adalah proses bengkel sastranya. Setelah dikomentari, tahapan keempat yaitu memperbaiki karya tadi secara kooperatif atau bersama-sama. Setelah dikomentari, diperbaiki, ditambal sana-sini seperti dalam bengkel sastra yang dipresentasikan oleh peserta didik tadi, kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki ini, dihasilkanlah sastra yang diharapkan lebih berkualitas dan mampu untuk menghibur dan memberikan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik itu sendiri. Sastra yang dihasilkan ini juga dapat kita kreasikan dalam berbagai bentuk seperti misalnya musikalisasi puisi, drama pendek, film pendek, atau bahkan kita bisa mempublikasikannya dalam bentuk tulisan, saudara-saudara. Maka dari itu model ini sudah terbukti sangat efektif dan ini juga sudah ditunjukkan oleh berbagai penelitian yang ada di luar sana. Baik, tentunya model pembelajaran bengkel sastra ini dapat kita gunakan dan kita dapat mengaksesnya melalui internet. Salah satunya nanti akan saya cantumkan contoh model ajar dan FYP-nya di kolom deskripsi. Baik, itu saja saudara-saudara mungkin untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi